Bupati Majalengka, Jawa Barat karena Sobahi untuk mendukung salah satu pasangan. Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini paket lengkap. Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Paket lengkap. Disebut paket apa? Bukan ASN ya? Jadi maling teriak. Maling teriak maling. Siapa yang curang? Gue juga nggak tahu ini videonya aman atau enggak, atau guanya juga aman atau enggak. Bang, ya gitulah bang. Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang semua kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, kali ini gue pengen ngebongkar ataupun ngebahas kenapa sih Ganjar itu disebut curang di Majalengka. Kan dia agak viral tuh. Mari kita bahas kenapa dia disebut curang di Majalengka. Dan kabarnya kan sekarang dia nyebut salah satu paslon curang. Lah, netizen bilang Ganjar lebih curang di Majalengka. Oke, mari kita bahas. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys, kalian bantu gua dulu dengan klik tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Yang belum, silahkan diklik dulu. Dan jangan lupa juga buat tinggalin jejak dengan cara kalian like, komen, share, aktifin juga tombol loncengnya. Yang udah melakukan itu semua, makasih banyak. Kita nggak usah lama, kita mulai videonya. Let's go! Di sini ada salah satu TV yang ngebahas. Oke, kita baca dulu. Seruan Bupati Majalengka, Jawa Barat karena Sobahi untuk mendukung capres dan tentu viral di media sosial. Oke, jadi ini ada Bupati melakukan capres yang harusnya sih nggak boleh. Oke, kita coba dengerin videonya. Seruan Bupati Majalengka, Jawa Barat karena Sobahi untuk mendukung salah satu pasangan bakal calon presiden di salah satu acara viral di media sosial. Rekaman Bupati Majalengka, Jawa Barat sekaligus sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan. Apa nih? Bentar. Bupati yang otaknya kurang sadar digaji sama rakyat begini kalau Bupati kurang waras. Bupati Majalengka pengkhianat konstitusi negara dan pengkhianat bangsa, ayo viralkan. Mana omongan Jokowi terbukti atau tidak kalau ada aparat pemerintah yang tidak netral. Oke. Jadi emang bener ya, ASN itu tidak boleh buat berkampanye. Kecuali cuti. Siapa tahu ASN yang ini Bupati ini cuti gitu. Makanya dia boleh berkampanye. Kita dengerin dulu beritanya seperti apa. Lanjut. Viral di media sosial. Rekaman dengan durasi kurang lebih 3 menit 53 detik tersebut tersebar di masyarakat melalui WhatsApp. Bupati Majalengka yang sekaligus sebagai Ketua DPC Partai PDI Perjuangan mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung calon presiden pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kita langsung aja masuk ke rekaman yang tersebar di Majalengka itu seperti apa. Gua ada rekamannya, let's go. Nah, ini dia rekamannya teman-teman. Bupati Majalengka salah satu contoh penjabat daerah yang tidak netral. Kita dengerin seperti apa rekaman yang dimaksud di berita tadi. Tentu kita ingin memastikan bahwa pelaksanaan agenda politik tahun 2024 di Kabupaten Majalengka bisa berjalan dengan lancar, aman dan tertib. Masih oke aja Mas. Maka saudara akan ditugaskan oleh kami untuk membantu pemerintah daerah ikut juga mengamankan dan menyamankan pelaksanaan pilpres di Kabupaten Majalengka. Karena saya sebagai bupati, Pak Tarsono sebagai wakil bupati, Pak Sekda sebagai sekretaris daerah tentu punya kewajiban untuk mengamankan dan memenangkan pertarungan mempunyai kewajiban buat mengamankan kemenangan. Ini udah nggak masuk akal sih. Oke. Dan pilpres di Kabupaten Majalengka. Oke. Kami punya jago-jago yang harus saudara perjuangkan. Jago-jago. Untuk di pusat ada Pak TB Hasanuddin dengan nomor 1. Wah, ini untuk di Jawa Barat ada Bu Ine nomor 1. Ada para caleg di dapil 1, 2, 3, 4, 5. Saya akan minta nanti para caleg berkomunikasi dengan saudara-saudara. Saya ngomong begini karena saudara bukan ASN, jadi bebas leluasa. Mereka bukan ASN. Ingat ya, berarti bukan ASN. Oke. Bupati punya kewajiban untuk memenangkan.
kita sudah punya calon presiden dan wakil Calon presiden. siapa tuh? Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini paket lengkap. Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Paket lengkap. Disebut paket apa? Pak Ganjar nasionalis, Pak Mahfud kiai berarti agamis. Oke. Negeri ini Agamis. harus dibangun oleh kekuatan nasionalis dan kekuatan agamis. Tidak bisa hanya dengan agamis-agamis. Tidak bisa hanya dengan nasionalis. Tapi paket Ganjar Mahfud adalah paket yang cukup luar biasa, bisa mewadahi Paket. harapan dan aspirasi masyarakat di Indonesia. Paket apa sih? Setuju Ganjar Mahfud? Kurang tarik. Setuju Ganjar Mahfud? Setuju. Oh, bayana perjuangkan persoalan. Ya. Sebab itu tugas bupati, wakil bupati sebagai tugas sebagai ketua DPC. Oleh karena itu kepada dinas terkait DP3KB dengan kekuatan ada di desa-desa. Saya sudah punya data sudah di desa, by name by address untuk DP3KB. Dan nanti akan ditugaskan oleh kami saudara-saudara untuk membantu pergerakan. Ya. Untuk membantu pergerakan. Bahwa dalam minggu yang akan datang di 330 desa dan 13 kelurahan kami akan menggelar program yang sangat luar biasa, yaitu Padat Karya Tunai. Gak bener sih ini ya, Bupati memanfaatkan data-data rakyatnya, warganya, buat mendukung kemenangan Ganjar ya. Kalau gua tangkap sih seperti itu. Sorry misalnya salah. Ini suatu hal yang gak bener sih ya, buat mensukseskan teman-teman. Wow, gimana nih? Lanjut lagi. Tiap desa akan mengerjakan 500 sampai 600 orang. Nah, tuh. Dan itu semuanya dibiayai, yang anggarannya itu diperjuangkan untuk tingkat pusat oleh Pak TB dan untuk tingkat provinsi oleh Ibu Ine besarnya 72 miliar. 343 kali 200 juta per desa. 72 miliar itu buat uang caleg teman-teman. Yang kalian tahu kan amplop-amplop luar biasa banget ya. Itu agar diberikan pemahaman kepada masyarakat di Kabupaten Majalengka. Oleh karena itu saya minta saudara-saudara untuk kemenangan pilek-pilpres di Majalengka, saya minta dari unsur DP3KB. Mana? Siap? Kurang tadi atuh. DP3KB siap? PUTR siap? Dinkes siap? Oh, lagi belum. Pertanian siap? Awas tak, soalnya jadi P3K. Oke, mau bagaimanapun dari pernyataan ini sih salah sih. Walaupun dia sebagai bupati atau bukan, ini salah banget ya. Dari cara dia berkampanye, menyiapkan uang caleg, terus kita punya data, kita bakal mengamankan setiap desa-desa agar memilih Ganjar dan Mahfud. Ya menurut gue sih salah sih kalau dari hasil rekaman ini. Wow. Coba kita masuk ke netizen dulu ya. Awas jangan hilang video ini. BT bukti di Bawaslu dan MK nanti. Majalengka harus dukung Pak Anies orang Sunda. Saya orang Majalengka dukung Anies, nggak bakal nyolok PDI. Bupati dari PDP ya. Oke, gue nggak tahu sih sebenarnya bupati ini apakah emang ada berkaitannya atas suruhan dari partai PDIP Ganjar Mahfud, atau emang dia bergerak sendiri. Kemungkinan besar sih ada terkaitan ya teman-teman. Oke, kita coba masuk ke klarifikasi dia ya. Seperti apa? Ajakan Bupati Majalengka dukung salah satu paslon. Oke, kita dengerin. Bupati sebagai ketua DPC, saya kan wajar bicara itu ya. Dan yang dihadapi bukan ASN. Bukan ASN kan? Oh, bukan ASN apa? Bukan ASN ya. Jadi kita bicara kepada mereka apa adanya, kita kedatangan tamu, ya bicara seperti itu. Itu kapasitas Bapak selaku ketua apa Pak Bupati waktu itu, Pak? Gimana? Selaku Pak Ketua Pak Bupati waktu itu, Pak? Ajakan itu? Kita lagi pansar tuh kan? Menyampaikan itu saya. Ada beliau memberikan hadiah motor kepada partai AL. Wow, klarifikasinya sungguh tidak nyambung ya. Klarifikasinya tidak nyambung ya, dibawa muter-muter. Ya intinya dia menurut gua sih sebagai masih bupati ya di situ ya. Dan dia dengan alibi-alibi saya menyampaikan bukan ke ASN kok, tapi ya sama aja salah gitu ya.
apalagi ke masyarakat ya salah seorang bupati berkampanye. Nah, gue pengen ngebahas juga pasalnya. Pasal berapa sih bupati boleh berkampanye atau tidak? Nah, ini dia. 1. Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota sebagai anggota tim kampanye dan atau pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 299 ayat 3 huruf B dan huruf C diberikan cuti. Nah, ketika kamu pengen berkampanye, seorang bupati harus melakukan cuti gitu ya, berkampanye. Tapi dari tadi kita bisa dengar bahwasannya dia belum cuti ya, karena dia menyebut di situ di kampanye tadi, saya sebagai perwakilan apa gimana tadi ya, gue agak lupa sih kalimatnya, bupati untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Itu udah salah banget kalimat itu, mau dia cuti atau enggak, tapi ya menurut gue salah sih. Gimana menurut kalian ya? Bahkan ini sampai ada warga loh, masa tuntut Bupati Majalengka netral. Nah, ini salah satu suara dari warga Majalengka yang gak setuju dengan penyampaian bupati gitu. Oke, kita lihat videonya seperti apa. Masa pemirsa, puluhan orang berdemonstrasi memilih Ganjar Mahfud dalam pemilu. Padahal ASN masa dari Forum Majalengka Peduli Pemilu tadinya protes di depan kantor Bupati Majalengka tapi tidak ditanggapi. Lalu masa bergerak ke kantor DPRD Majalengka yang juga tidak ditanggapi anggota parlemen. Wow, nggak ditanggapin masa ya. aksi kemudian menduduki ruang rapat paripurna sekitar 15 menit. Para demonstran ini melakukan simulasi rapat seolah-olah sedang rapat paripurna. Mereka menuntut Bupati untuk menghentikan ajakan terhadap ASN atau honorer memilih capres-cawapres yang didukung PDI Perjuangan. Koordinator aksi Dadang Iriawan mengatakan hingga kini Bupati Majalengka... Ini beda lagi nih ya, yang dituntut warga ASN. Ya, orang-orang kayak gini oknum-oknum lah ya, yang memanfaatkan jabatan buat memenangkan, itu nggak baik banget ya. Next, dan kita lihat apa tanggapan dia setelah dia udah ketahui oleh Baswaslu ya. Kita coba dengerin. Ini salah satunya. Akhirnya bupati tersebut hanya dibina oleh Kemendagri agar tak mengulangi kesalahannya lagi. Gimana menurutmu? Ya, dari sekian permasalahan tadi hanya dibina doang. Jadi nggak diundurkan ataupun apa. Ya, cuma dibina. Gimana menurut teman-teman semua ya? Dan gue pengen ngebahas. Kira-kira berapa sih hasil dari KPU di Majalengka? Mari kita baca berita ini. Hasil sementara perhitungan suara Pilpres 2024 laman KPU Prabowo Gibran unggul di Majalengka. Lah, kok malah unggul ya? Nah, ini suaranya ya, sementaranya ya. Tadi kan berita di tanggal 15 Februari. Nah, sekarang gue update lagi di tanggal 20 Februari. Hasil real akun Prabowo menang telak di basis pendukung Ganjar Jamber. Nah, ternyata masih menang juga. Walaupun sudah dikasih iming-iming, uang segala macam, amplop dari bupati ya tetap menang. Dan ini dia suaranya. Kita bisa baca nih, Prabowo Gibran menduduki 9 juta bla 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 suara, hasilnya 57,96% dari program penghitungan suara keseluruhan 68,43% di Jambar. Toleran suara paslon tersebut meninggalkan paslon nomor 1 Anies Muhaimin 32,19% dan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud 9,84%. Ya, data yang kumpul udah hampir 70% di Jambar, tapi malah Prabowo Gibran menang telak ya. Jadi hasilnya sih walaupun itu dilakukan kecurangan ya, rakyat juga udah pada pintar ya teman-teman di Majalengka ya. Hasilnya Prabowo Gibran tetap menang. Luar biasa. Miliar rupiah. Bupati punya kewajiban untuk memenangkan. Halo Indonesia, apa kabar Baik. pagi ini ya? Semangat Pancasila masih Semangat. ya. Ini aku sengaja ya pakai filter ini, Ben ketok cantik. Soalnya mau membicarakan duit 72 miliar yang digelontorkan ya. Ini mulai semakin mendekati, semakin ini ya, akan banyak sekali bertaburan uang ke bawah Serangan ya. fajar. Jadi saya cuma menghimbau untuk masyarakat lebih bijaksana dalam memberikan suara, dalam memilih calon pemimpin kita ya. Karena akan banyak sekali ini ya, perang duit kalau perang duit ya. Jadi seperti yang tadi di video tadi disebutkan, bahkan bupati cawe-cawe ya diwajibkan, wajib ya, ada bahasa wajib ya,
Kalian bisa menilai sendirilah bagaimana kebijakan daripada. Ya, memanfaatkan peran bupati. Gak baik sih. Ya gimana? Siapa yang udah dapet serangan Fajar? Tapi pemilu udah lewat ya. Udahlah. Jadi kita nggak bisa no comment sih. Next. Majalengka karena Sobahi secara sah terbukti mencurangi pilpres untuk Ganjar Mahfud. Halo, izin sedikit Ya silahkan Pak. Ini tuh jadi maling teriak maling. Maling ya? teriak maling. Siapa yang curang? Siapa yang berteriak? Udah jelas tuh Pak Ganjar. Tim Pak Ganjar itu yang curang. Tapi kok malah ke 02 ya? Waduh. Gampang sebenarnya. Kenapa tuh gampang? Tinggal nerima kekalahan aja Pak Ganjar. Lugowo kalau kata netizen. Jangan aneh-aneh. Terima aja. Dan untuk Pak Anies, udah gak harus selamanya tiap pemilihan Pak Anies menang. Ya udah nangis aja nangis. Wow. Ya itulah tanggapan dari netizen ya. Maling teriak maling intinya. Next. Gue juga nggak tahu ini videonya aman atau enggak, atau guanya juga aman atau enggak. Bang, ya gitulah bang. Gue ngeri nih. Dibilang aman gak aman. Aman lah aman. Indonesia tuh negara demokrasi ya teman-teman. Ya, harusnya aman ya. Kok agak ngeri nih dibilang kayak gini. Oke lanjut. Gak tahu sama sekali. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi beberapa hari ke belakang ini sempat beredar video bupati di Majalengka, tentunya di Majalengka nih itu terekam mereka beliau sedang mempromosikan salah satu paslon capres dan cawapres gitu. Nah terus rame tuh kan, rame gitu di sosial media, rame sampai akhirnya beliau segera mengklarifikasinya dan menyebarkannya semua itu di media. Ternyata hal itu terjadi karena beliau berperan bukan sebagai Bupati Majalengka, tapi sebagai salah satu ketua fraksi partai di Majalengka. Itu klarifikasi dia tadi ya. Gitu loh, jadi beliau melakukan hal seperti itu sebenarnya nggak apa-apa sih Pak, cuma kan Bapak juga harus, ya mungkin Bapak juga paham ya kalau memang belum masanya kampanye, bahkan baligo-baligo di jalan pun masih belum beres nih dicabutin sama pihak yang berwenang. Bentar, dia ngaku dia di situ posisinya bukan bupati, tapi dari cara dia ngomong di situ dia sebut bupati loh. Menurutku sih itu udah salah, itu pendapat gua ya. Sorry kalau misalnya salah, tapi menurut pendapat gua dan sudut pandang gua itu nggak baik lah ya. Oke lanjut bang. Kenapa tiba-tiba kampanye gitu aja? Ya memang punya power yang gede gitu, cuman ya udahlah, bisa oke lah, nggak apa-apa ya. Cuman berita ini berita yang biasa aja sebenarnya. Banyak juga terjadi kok di luar sana gitu loh. Banyak yang terjadi dan biasa aja sebenarnya. Tapi yang gak heran juga kalau misalkan kenapa seorang pemimpin melakukan hal seperti itu gitu. Karena kalau misalkan pemimpin di sini memberitahu bahwa Boruto punya rasingan yang bagus, yang sangat kuat, itu sepertinya bukan sesuatu hal yang mesti dipublish lagi. Karena Boruto itu maksudnya si ini ya, Gibran dan Prabowo. Nah cari aman nih ya abangnya ya. Tapi gue agak ngeri juga nih ya, agak ngeri teman-teman dia bilang aman apa enggaknya nih ya. Ya semoga aman ya. Dan mohon maaf teman-teman dikoreksi kalau misalnya gue ada salah kata ya. Sebenarnya banyak banget para bupati yang udah berkampanye pendukung Ganjar nih. Gue tadi dapat info dari Bupati Indramayu, itu dia berkampanye. Terus ada lagi Bupati Munara Barat, itu kampanye Ganjar. Ya sebenarnya udah banyak sih hal yang dibilang kecurangan bupati berkampanye. Waduh. Tapi gue nggak tahu ya dari berita-berita tadi apakah bupati itu udah ngambil cuti atau belum. Kita berpikir positif, siapa tahu sudah ngambil cuti. Ya. Jadi itulah kenapa Ganjar disebut melakukan kecurangan di Majalengka. Ya, karena ada salah satu bupati dia berkampanye dengan suara rekaman di mana bupati tersebut, saya sebagai perwakilan bupati untuk mendukung kemenangan Ganjar dan Mahfud. Itu satu, udah salah. Terus kedua, kita bisa dengar ada suara, kita sudah siapkan dana 72 miliar buat memastikan Ganjar Mahfud menang ya. Tapi rakyat udah pada pinter, mungkin amplopnya diambil
tetap di Majalengka cuma dapat 9% loh. What the hell loh. Prabowo Gibran tetap menang. Ya, itulah kasus yang lagi viral dan udah gue bahas juga. Thank you buat netizen yang udah ngirimin buat gue bahas itu. Dan mungkin gue Fadli undur diri dulu. Sorry banget kalau misalnya ada kata-kata yang salah ataupun kata-kata yang kurang baik, mohon dimaafkan. Dan gue di sini juga manusia biasa yang tidak luput dengan kata salah. Undur diri dulu. Sampai jumpa di next video. See you. Goodbye. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.